Suara Tommy sangat kencang, sehingga Alina yang berada di sebelahnya juga dapat mendengarnya dengan sangat jelas. Dia tercengang. Sekarang mereka berdua sama sekali tidak peduli dengan kemarahan Tommy lagi. Axel buru-buru menutup teleponnya dan bertanya, "Reva, kau kenal dengan Dr. Hale? Karena Dr. Hale sehingga kota Carson bisa menang kali ini." Reva hanya menganggukkan kepalanya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa kemenangan ini diraih oleh dirinya sendiri. Hanya mereka yang hadir di lokasi acara malam ini yang tahu apa yang telah terjadi. Dia telah meminta Dr. Hale untuk memberitahukan mereka agar setelah meninggalkan tempat itu tidak menyebarkan berita mengenai dirinya. Karena itu, tidak banyak orang yang mengetahui keterampilan medisnya. Nara sangat gembira. Akhirnya dia percaya bahwa Reva benar-benar telah menang. Hebat sekali, Reva. Aku tahu kau pasti akan berhasil. Alina langsung merasa kesal dan berkata, "Reva, mengapa? Mengapa kau seperti itu? Kau jelas tahu bahwa kau bisa menang, tetapi kau tidak memberitahukan kami, sehingga membuat kami semua menarik investasi kami. Perusahaan farmasi Su telah menginvestasikan 2 miliar dolar. Kalau menang, setidaknya itu akan berubah menjadi 10 miliar dolar. Itu semua uang cash, uang kita. Reva, sebenarnya apa yang telah kau lakukan?" Reva mengerutkan keningnya. Alina bahkan tidak merasa malu saat dia mengatakan ucapan ini. "Ma, aku memintamu untuk berinvestasi pada waktu itu, tetapi kau sendiri yang menarik investasinya." Reva menjawab dengan tenang. Dengan marah, Alina berkata, "Kami ingin menarik investasinya karena kami tahu dengan jelas bahwa kau tidak akan bisa menang. Kalau kau tahu bahwa kau bisa menang, lalu kenapa kau tidak mencegah kami?" Nara sangat geram dan berkata, "Bagaimana bisa dikatakan kami tidak mencegahmu? Waktu itu kau sendiri yang memaksa aku untuk menarik investasiku. Sekarang kau punya hak apa untuk menyalahkan Reva?" Alina terdiam sejenak, lalu dengan marah berkata, Aku memang telah memintamu untuk menarik investasinya pada saat itu, tetapi aku kan tidak tahu siapa yang akan menang." "Reva, kau keterlaluan. Kau tahu bahwa kau bisa menang, tetapi mengapa kau tidak memberitahu kami? Asalkan kau memberitahu kami bahwa Dr. Hale akan membantumu, kami pasti tidak akan menarik investasi kami. Kau memang sengaja ingin menyakiti kami, kan? Jadi, kau sama sekali tidak memberitahu apapun kepada kami." Reva tidak tahu bagaimana menjawabnya. Alina benar-benar pintar membolak-balikkan ucapannya. Nara berkata, "Ma, kau tidak bisa menyalahkan Reva atas hal ini. Dengan situasi yang seperti itu pada saat itu, bagaimana caranya dia memberitahu kepadamu? Apa dia harus mengatakan bahwa Dr. Hale akan membantunya? Pertama-tama, Provinsi Yama telah mengundang Dr. Vincent, dan itu juga belum tentu Dr. Hale pasti akan menang atau tidak. Kedua, jika masalah ini sampai diketahui oleh orang luar, maka dikhawatirkan mereka akan menargetkan Reva. Dan hal ini malah akan jadi sangat merepotkan, kan?" Alina berkata dengan gugup, "Memangnya kami orang luar? Kami adalah keluarga kalian sendiri. Mengapa kalian tidak bisa memberitahu kami?" Nara cemberut dan berkata, "Ma, aku rasa Reva telah melakukan hal yang benar. Masalah ini sangat penting, sehingga sudah benar sikapnya untuk tidak membocorkan informasi dengan sembarangan. Begitu bocor, itu uang ratusan miliar dolar
siapa yang mampu menebusnya? Selain itu, pada waktu itu Reva telah memohon kepadamu untuk berinvestasi. Kalau kau tidak percaya kepadanya, lantas kau mau menyalahkan siapa? Si tua Geni dan yang lainnya percaya kepada Reva, sehingga mereka mempertaruhkan resiko yang begitu besar untuk berinvestasi di dalamnya dan mendapatkan hasilnya atas pengorbanannya itu. Mereka layak mendapatkannya. Kau sendiri yang bilang bahwa Reva adalah keluargamu sendiri, tetapi kau sendiri malah tidak percaya kepadanya. Jadi, sudah sewajarnya kau tidak mendapatkan hasil yang sepantasnya. Alina gemetaran karena sangat marah dan berkata, Anak ini, apa yang kau katakan itu? Kenapa kau malah membela orang lain? Nara berkata, kenyataannya memang seperti itu kok. Memangnya apa yang salah dengan ucapanku? Bukankah kalau bicara itu harus secara logis? Alina merasa sangat marah untuk melanjutkan pembicaraan. Dan pada saat ini, tiba-tiba Axel berseru, "Tidak benar. Tidak benar. Reva, bagaimana? Bagaimana kau bisa menang? Bukannya Nara sudah menelponmu dan memintamu untuk tidak bertindak sedikit pun. Dion telah menangkap Hana, dan kalau kau turun tangan, mereka pasti akan membunuh Hana. Kau malah membiarkan Dr. Hale yang turun tangan dan memenangkan pertandingan itu. Lalu bagaimana dengan Hana?" Saat Alina mendengar ini, dia langsung merosot ke lantai dan berteriak, "Hana, oh Hanaku, Reva, kau telah membunuh putriku." Air muka Nara juga tampak berubah. Ya, jika Reva turun tangan, itu berarti Hana pasti sudah mati kan? Kali ini, kegembiraan di hatinya langsung menjadi dingin. Jika adiknya meninggal, dia tidak bisa menerimanya. Reva berkata, Tidak apa-apa. Aku sudah meminta seseorang untuk menyelamatkan Hana." Nara menghela nafas lega. Axel mengerutkan keningnya. "Sudah diselamatkan? Mana orangnya? Mengapa aku belum melihat Hana?" Reva berkata, "Seharusnya mereka sudah hampir sampai." Alina langsung berteriak, "Reva, kau dengarkan aku dengan baik. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan putriku, aku akan membuat perhitungan denganmu. Cepat, kau biarkan putriku kembali. Kau dengar tidak?" Nara berkata, "Ma, kau jangan khawatir. Reva sudah meminta seseorang untuk menyelamatkan Hana. Itu berarti Hana pasti akan baik-baik saja. Sabar dan tunggulah sebentar lagi. Mereka pasti akan segera kembali." Dengan marah Alina berkata, "Bagaimana aku tidak khawatir? Dia itu putriku. Bisakah aku tidak khawatir?" "Nara, mengapa sekarang kau jadi seperti ini? Dia adalah adikmu sendiri. Mengapa kau sama sekali tidak mengkhawatirkannya? Bagaimana bisa aku telah membesarkan seorang yang tak punya hati sepertimu?" Dengan marah Nara berkata, "Ma, mengapa malah mengatai aku tidak punya hati? Kalau aku tidak mengkhawatirkan Hana, apakah aku akan menelpon Reva? Kalian benar-benar sangat keterlaluan. Setelah aku menelponnya, kalian sama sekali tidak peduli mengenai apa yang terjadi kepada Reva. Mulut kalian hanya terus-menerus membicarakan Hana. Apakah kau tahu apa resikonya jika Reva tidak turun tangan dan dia kalah? Di mata kalian hanya ada Hana. Siapa dari kalian yang pernah memikirkan hidup matinya Reva? Sekarang, setelah Reva pulang, kau juga menyalahkan Reva bahwa seharusnya dia tidak menang. Kenapa? Apakah kalian harus melihat Reva mati dulu? Kalian baru bisa merasa senang." Nara menjadi semakin marah dan akhirnya air matanya mengalir. Di dalam hatinya,
dia benar-benar merasa sedih. Panggilan telepon kepada Reva yang dia lakukan saat itu membuatnya merasa sangat bersalah. Sekarang, saat orang tuanya memperlakukan Reva seperti ini, dia benar-benar tidak tahan lagi. Axel dan Alina tampak sedikit tidak enak hati. Lalu dengan lembut Reva berkata, "Nara, tidak apa-apa. Apapun yang terjadi di rumah, sudah sewajarnya aku membantumu dan saling berbagi bebannya. Sekarang semua orang sudah baik-baik saja. Bukankah itu adalah hal yang bagus?" Alina langsung berkata, "Ya, sekarang Reva juga baik-baik saja berdiri di sini. Apalagi yang kau ingin kami lakukan?" "Hana belum pulang. Bukankah sudah sepatutnya kami mengkhawatirkan Hana?" Nara mengibaskan tangannya dengan lemah. Dia benar-benar tidak bisa berbicara dengan Alina yang tidak logis. Dan di saat yang sama, pintu rumah tiba-tiba didorong terbuka. Semua orang menoleh melihatnya. Tampak Hana dan Hiro yang berjalan masuk dengan bekas luka di wajah mereka. Alina langsung berteriak, "Hana, kau sudah pulang. Bagaimana keadaanmu? Aduh, kau tahu tidak betapa mama mengkhawatirkanmu." Axel dan Nara juga bergegas untuk memeriksa kondisi Hana. Hana memeluk kedua orang tuanya dan terus menangis. Siksaan demi siksaan yang dideritanya dalam beberapa hari ini membuatnya tidak mau mengingatnya kembali dalam seumur hidupnya. Setelah beberapa saat, emosional Hana berangsur-angsur menjadi stabil. Dengan cemas, Alina berkata, "Hana, kata Reva, dia telah menyelamatkanmu lebih awal. Lalu mengapa kau baru pulang sekarang?" Hiro menjawabnya, "Mereka mengantar kami untuk membersihkan luka, mandi, dan berganti pakaian dulu sebelum pulang ke sini." Semua orang baru mengerti dan Nara mengangguk. "Reva, orang yang kau cari itu benar-benar sangat bijaksana." Dan pada saat ini, Hana yang juga telah melihat Reva segera berteriak dan bergegas menghampiri Reva dan meraung, "Reva, aku akan membuat perhitungan denganmu." Dia bergegas menghampiri Reva dan hendak mencabik-cabiknya. Reva buru-buru berpindah tempat dan Nara bergegas menghentikannya. "Nara, apa yang kau lakukan? Reva lah yang meminta seseorang untuk menyelamatkanmu." Hana meraung dengan rusuh dan bergegas menghampiri Reva. "Dia meminta seseorang untuk menyelamatkan kita? Memangnya sudah seharusnya dia mengirim orang itu? Jika bukan karena dia, apakah kami akan mengalami penderitaan seperti ini? Semua ini gara-gara dia. Aku dikurung di kandang anjing selama beberapa hari dan hampir mati di sana. Ini semua salahnya." Axel dan Alina langsung bergegas untuk memeluknya. Axel mengerutkan keningnya dan berkata, "Hana, apa yang terjadi? Kau ceritakan situasinya. Papa akan membelamu." Alina juga memelototi Reva dengan marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Reva, ternyata memang kau yang telah menyakiti putriku. Hana, sebenarnya apa yang telah dia lakukan? Kau bisa mengatakan semuanya. Walaupun mama harus kehilangan nyawa tua ini hari ini, tetapi aku juga pasti akan mendapatkan kembali keadilan untukmu." Nara menatap Reva dengan heran. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang bisa Reva lakukan. Hana terisak dan menangis seolah-olah dia sangat sedih. "Dialah yang menyebabkan kami ditangkap oleh keluarga Regata." Nara merasa kesal dan langsung berkata dengan marah, "Hana,
Kau harus bertanggung jawab atas ucapanmu itu. Kau pikir kami tidak tahu? Kau sendiri yang melemparkan dirimu ke dalam masalah ini. Kau sendiri yang pergi mencari Dion, kemudian ditangkap olehnya. Dion telah memberitahu kami mengenai hal ini. Kau jangan coba-coba untuk menjebak Reva. Secara refleks, Hana tertegun. Ekspresi wajahnya tampak canggung. Sebenarnya dia ingin melimpahkan semua masalah ini kepada Reva, tetapi dia tidak menyangka bahwa seluruh anggota keluarganya sudah mengetahuinya. Setelah hening beberapa saat, lalu Hana menggertakkan giginya dan berkata, "Aku belum selesai bicara. Memang benar, kami sendiri yang pergi mencari Dion. Tetapi kami hanya ingin menjelaskan masalah itu kepadanya. Kami tidak ingin keluarga Regata bermusuhan dengan kami hanya karena hal ini, tetapi karena dia telah menyinggung sehingga Dion melampiaskan amarahnya kepada kami dan membiarkan kami tinggal di sana. Reva, kau tahu tidak seharusnya kau yang alami semua penderitaan ini. Kami telah menanggung penderitaan demi kau. Coba kau katakan, apakah ini bukan gara-gara kau?" Reva terdiam. "Hal seperti ini juga bisa menyalahkanku," batin Reva. Nara tampak kesal dan berkata, "Hana, yang kau katakan itu ucapan manusia bukan? Siapa yang menyuruhmu menanggung penderitaan demi Reva? Bukannya kau sendiri yang pergi ke sana mencarinya? Kalau kau tidak pergi mencari Dion, memangnya hal ini bisa terjadi? Dion memiliki dendam terhadap kita, tetapi mengapa aku tidak melihat dia menangkap dan memasukkan kami semua ke dalam kandang anjing tersebut?" Hana langsung membeku dan menjadi marah. "Nara, apa maksudmu? Kami pergi mencari Dion itu demi siapa? Bukankah itu demi untukmu dan juga keluarga kita ini? Kalau menurut apa yang kau katakan, berarti kita sendiri yang kurang kerjaan, sehingga sengaja pergi mencari masalah. Begitu kan? Nara, kau masih punya hati nurani atau tidak sih?" Nara menggertakkan giginya dan berkata, "Kau jangan sembarangan bicara. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang ada di dalam benakmu itu. Kau hanya tidak mau menyerah saja karena kau ingin mendapatkan koneksi dengan 10 keluarga terpandang di Provinsi Yama. Kau hanya ingin mewujudkan impianmu tentang keluarga kaya." Hana tampak malu, lalu sambil menggertakkan giginya dia meraung, "Nara, kau benar-benar tidak punya hati." Nara menatapnya lurus-lurus dan berkata, "Ya, aku memang tidak punya hati. Tetapi setidaknya aku tidak akan pura-pura tidak melihat saat melihat seseorang yang sengaja menaruh obat di minuman saudaranya untuk membiusnya dan bahkan sengaja mendorong saudaranya untuk meminum minuman itu." Hana langsung terdiam, lalu tiba-tiba membalikkan badannya dan berlari ke jendela. Berlari ke jendela sambil berkata, "Aku tidak mau hidup lagi. Aku tidak mau hidup lagi. Semua yang aku lakukan itu salah. Sedangkan semua yang suami tak bergunamu lakukan itu selalu benar. Sudahlah, biarkan aku mati saja. Apa gunanya lagi aku hidup?" Dengan cepat, Alina memeluk Hana dan berkata dengan cemas, "Nara, bagaimana bisa kau berbicara seperti ini kepada adikmu sendiri? Dia itu adikmu. Kau tidak bisa mengalah sedikit untuknya. Kau benar-benar ingin membuat kami marah, baru puas ya?" Nara gemetaran karena sangat marah. Dia sejak kanak-kanak hingga dewasa
dia selalu mengalah untuk Hana. Tetapi siapa yang pernah memikirkan perasaannya? Sekarang, demi pria yang sangat mencintainya, dia tidak akan mau mengalah.